Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Selamat malam Business Planners semuanya. Selamat bergabung di sesi Business Q&A di Senin 12 Agustus 2024. Yang hari ini spesial akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi dan Pak Paras Nasution. So, teman-teman yang udah hadir, yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id dan belum kenal nih dengan program-program yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan dulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya. Oke, selain itu, Business Planners juga bisa ikut kegiatan pembelajaran gratis dari Business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam yang sama di 19.45 sampai jam 20.45 malam ya teman-teman semuanya. Atau Business Planners juga bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom yang diadakan di setiap hari Sabtu. Teman-teman bisa cek jadwalnya juga di Instagram Business.id ya. Business.id juga punya program offline yang bisa bantu membenahi bisnis Anda, terutama di bidang penjualan dan manajemen logistik sekaligus operasional, yaitu program Sales and Operational Masterclass. Dalam Sales and Operation Masterclass, teman business planners bisa memetakan juga mendiagnosis fungsi penjualan, logistik dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnis lebih profitable, sustainable, dan growing. Sales and Operation Masterclass akan membantu Anda membenahi sales and operational business menggunakan 10 langkah operation bisnis nih. Dan teman-teman nantinya akan belajar 3 modul yang berkaitan dengan sales distribution, logistik, dan juga pastinya distribution ya. Nah, untuk Sales and Operation Masterclass akan menggunakan metode intervensi, training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop ya, dan dipandu langsung oleh Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Procter & Gamble, Coca-Cola, Matil, dan Axis, juga masih banyak company lainnya ya. Ingat untuk Sales and Operation Masterclass akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta. Nah, teman-teman yang mau cek detailnya bisa langsung ke Instagramnya business.id dan cek ke bio pada link pada bio Instagramnya business.id ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di menu Sales and Operation Masterclass. Oke, teman-teman yang udah bergabung yuk boleh di drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Bas dan Pak Paras untuk bergabung ya. Sebentar, saya coba undang. Oke, untuk Pak Hergu nanti setelah selesai business Q&A akan saya bantu untuk DM untuk lebih detailnya ya. Oke, nanti ditunggu DM dari saya dan tim bisnis.id untuk detailnya dan kita akan lanjut untuk detailnya di WhatsApp juga. Oke, teman-teman yang udah gabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal sama teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Ada Mas Bakar Padi di Tangerang. Oke. Teman-teman yang lain juga boleh ya di drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Ada Bu Megi juga dari Pontianak. Kita tunggu sebentar untuk Pak Bas dan Pak Paras bergabung ya. Untuk Sales and Operation Masterclass ini biasanya kita selenggarakan di Jakarta, tetapi kali ini kita mau ketemu sama teman-teman yang ada di Jogja. Jadi Sales and Operation Masterclass di Beach ini akan hadir di Jogja nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi di Jogja ataupun yang saat ini bisnisnya di sekitaran Jogja dan mau belajar Sales and Operation Masterclass bareng Pak Paras, bisa bergabungnya di Beach ini di Jogja. Ini pada tanggal 26 sampai 27 Agustus. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Bas dan Pak Paras bergabung ke rumah malam hari ini ya teman-teman. Sambil nungguin teman-teman yang udah masuk boleh drop nama dan domisilinya ya di kolom. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Bas bergabungnya ke rumah malam hari ini. Pak Bas. Selamat malam, Reza. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Oke.
Oke, ketemu lagi ya Pak kita di kesempatan kali ini di sesi bisnis Q&A lagi di Senin 12 Agustus 2024. Nah, sebelum kita mulai Pak, ada Ya, kegiatan apa nih Pak bareng Business Planners seminggu ke belakang nih Pak? Silakan. seminggu ke belakang ada apa ya? Saya kalau lupa ya. Tadi yang pasti ada mentoring ya dengan Onti Cake ya. Eh, Mas Trias, terus Mbak Farah dan timnya datang dari Pekalongan. Jadi mereka ikutan workshop value creation. Terus kita ada eh, apa namanya follow up mentoring ya kita tadi lakukan itu di Jakarta dan mereka datang khusus untuk melakukan mentoring itu ya karena kan optionnya kan ada offline sama online tapi karena mereka sedang apa namanya mengakselerasi penciptaan value dan ingin mengaktifasi secepatnya akhirnya mereka memboyong timnya ke sini dan seru sekali ya. Itu yang mungkin kegiatan yang apa namanya yang mewarnai minggu ini. Insya Allah besok saya ke Gorontalo lagi menemui Roni and the Gang di Gembira Houseware ya. Terus mana lagi minggu lalu? Kok ya ada SBM kan ya kita kemarin ya. Betul Pak. Minggu lalu kan ya SBM. Terus oh juga ada mentoring online dengan salah satu peserta Value Creation Workshop juga dari Surabaya National Eye Center dan itu juga seru juga sudah mulai terbentuk value-nya apa gitu ya. Dan saya terus terang senang sekali karena sudah semakin banyak teman-teman yang terpapar di bisnis ID dengan SBM dengan apa namanya value creation dan nanti Pak Paras juga mungkin akan share beberapa hal seputar sales and operations gitu ya. Jadi lambat laun ya, teman-teman businesspreneur atau entrepreneurship Indonesia bisa terpapar dengan fundamental bisnis itu ya. Yes. Oke, wah banyak ya Pak kegiatannya nih di seminggu ke belakang. Juga kemarin ada sesi bisnis forum juga di hari Sabtu nih bareng Pak Paras juga Pak Bes. Nah teman-teman tentunya Ya, masih banyak banget kegiatan-kegiatan lainnya di bisnis.id. Jadi teman-teman kalau mau cek jadwalnya bisa stay tune terus di Instagramnya bisnis.id. Nah sepertinya Pak Paras sudah bergabung nih Pak. Saya coba untuk undang ke room malam hari ini ya. Oke, yuk sambil nungguin Pak Paras gabung, yuk boleh teman-teman yang udah hadir, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Tadi ada Bu Yuli dari Halal ini. Oke. Peace, Yuli. Ibu Juli Halalin apa kabar nih? Sudah lama tidak muncul. Pak Paras sudah muncul deh. Udah kelihatan belum, Mbak Raisa? Di saya sih belum kelihatan Pak, sepertinya masih nunggu atau loading karena masih cuma dua orang aja Pak, saya dan Bapak, dan Pak Parasnya nggak muncul nih. Tapi di Pak Bas muncul nggak ya? Muncul. Kita bertiga kelihatan Oke, jelas sekali. Saya udah muncul. oke kalau gitu. Apa suara saya dengar? Muncul nggak? Oke. Aman Pak, kalau Malam, suaranya malam. aman banget nih. Bro Paras. Reza cek seperti apa itu tadi? Ini di mana nih? Oke, Jakarta, Di Jogja atau di Bandung? Di Jogja. Di Jogja. Iya, Oh, oke. Jogja memang istimewa. Jogja. Kemarin baru beredar di Jakarta, udah di Jogja aja nih. Sebenarnya cepat ya Pak. Kita Oke. tua-tua juga tukang beredar kita mah ya. Suka beredar. Oke, baik. Oke teman-teman semuanya, karena sudah ada Pak Bas dan Pak Paras juga nih di sesi Business Q&A di malam hari ini, tentunya mereka udah nyiapin insight yang akan dibagikan di malam hari ini. Jadi teman-teman boleh disiapin dulu catatannya, buku, pulpennya, pertanyaannya, bahkan untuk didiskusikan boleh banget nanti disiapin dan boleh di-drop di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nah malam hari ini Pak Bas dan Pak Paras akan berbagi insight menarik seputar how do you keep your customer. Jadi teman-teman kita dengerin insight-nya dulu dari Pak Bas dan Pak Paras. Teman-teman udah nyiapin pertanyaan, boleh nanti drop pertanyaannya di box Q&A, ataupun teman-teman yang belum nyiapin pertanyaan, nanti boleh sambil dengerin insight-nya dan muncul pertanyaan, boleh di-drop ya nanti pertanyaannya. Kita mulai dulu dengan sesi sharing-nya terlebih dahulu. Silakan Pak Bas. Oke, terima kasih Raisa.
sudah menemani saya lagi, dan kali ini tidak hanya menemani saya tapi juga menemani Pak Paras untuk hadir menyapa teman-teman nih di Business ID di forum Q&A ya, question and answer. Dan harapan kami ini adalah sesi yang seperti biasa informal, tapi kita akan tetap usahakan supaya ini tingkat kebermanfaatannya tinggi. Oleh karenanya teman-teman coba siapkan pertanyaan gitu ya. Dan juga kami juga akan punya topik pembukanya malam ini adalah how do you keep your customer. Ya, tapi sebelum saya mulai mungkin saya ingin menyapa nih, ada tadi Yuli Mega sudah hadir ya. Ini ada ayam goreng Almunda yang saya selalu nyebutnya Almundo gitu ya. Sabrina kemarin juga menjadi salah satu peserta di SBM di Jakarta. Semoga sudah kembali lagi di tanah airnya dengan selamat. Terus ada Hergun 81. Wah, ini juga yang rajin tampil ya dari Bandung. Terus siapa lagi nih? Ada M Mufid ya. Halo juga. Ada Trias ya. Ini Trias yang tadi saya baru ceritakan, kita baru ketemu hari ini dengan timnya yang luar biasa dari Pekalongan. Ada apa lagi nih? Ini nggak kelihatan nih, stuck di sini ya. Ya, moga-moga nanti akan lebih banyak lagi teman-teman yang akan bergabung. Jadi terima kasih juga Pak Paras yang sudah hadir malam ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, Pak Paras ya, seputar how do you keep your customer. Dan kita akan melihatnya dari perspektif sales and operations, walaupun Pak Paras bukan hanya spesialis di bidang sales dan operations, pengalamannya Pak Paras luar biasa banyaknya ya, di beberapa perusahaan yang sebelumnya, dan bahkan sekarang juga lagi lucu-lucunya ya, dikirimin aja, lagi berkembang dengan pesat, dan banyak pembelajaran yang bisa kita tarik dari pengalaman Pak Paras yang lalu dan pun yang sekarang ini. Baik ya, kita mulai aja ya. Pak Paras, jadi topiknya ini kan how do you keep your customer. Mungkin ada hal-hal yang ya bisa menjadi pembuka, kita ngobrol-ngobrol seputar ini, nanti kita tunggu juga pertanyaan teman-teman seputar topik ini atau seputar bisnis secara umumnya. Silakan. Boleh. Jadi sebenarnya saya terinspirasi karena terakhir kita waktu di kelasnya SBM gitu ya. Ini kan salah satu pertanyaan dari 12 pertanyaan gitu dalam SBM. Mungkin teman-teman yang di sini kayak Sabrina mungkin masih baru lagi masih lagi anget-angetnya gitu ya. Yuli apalagi mungkin gitu, udah berapa kali kita SBM tuh Yuli gitu kan. Nah, how do you keep your customer gitu kan. Nah, dan kita katakan gitu kan ya, ada 4 level tuh di customer level kita di SBM. Satu, satisfied. Pertama yang basic satisfied. Kedua loyal, kan ya. Ketiga engage. Keempat advokat, gitu kan. Nah, kebetulan memang saya sedang merumuskan 10 langkah operation kan gitu ya, untuk kalau kita berbisnis secara operation sampai kita set up 10 langkah yang untuk membuat customer success story lah gitu. Dan menurut saya memang juga how do you keep your customer ya memang salah satu gitu ya, salah satu langkah yang memang harus disiapkan. Kalaupun mungkin sekarang ada, mungkin belum teratakan misalnya gitu. Karena kenyataannya kan dari teman-teman yang mungkin kita sudah ketemu, kita ngobrol di Business ID maupun kalau saya juga dikirimin aja gitu kan ya, ternyata hal yang sepertinya basic gitu, karena ini kan hubungannya dengan customer data gitu ya, ternyata banyak juga loh yang sebenarnya nggak siap gitu soal data customer, terutama mereka yang satu mungkin jualannya online dan lebih banyak full di marketplace gitu ya. Kedua, biasanya marketplace online ya. Marketplace online. Nah, kedua, yang jualannya memang lagi lucu-lucunya lagi gitu kan. Jadi nggak pakai data, pokoknya hajar gitu kan, kasih penawaran mau offline online lagi ini terus gitu kan. Jadi ya data belakangan lah kan gitu.
Nah, ya padahal ini sesuatu yang basic mestinya dari awal, data ya gitu kan ya. Ini sama aja ngurus data sama kayak ngurus surat izin menurut saya kan gitu. Harus ngurus pajak, harus ngurus halal sertifikat dan juga harus ngurus data pasti kan gitu. Nah, eh, kalaupun data ada lalu kemudian data diapain? Tadi balik lagi nih. Eh, Level pertama orang satisfied, kedua loyal, ketiga engage, keempat advokat. Nah mungkin ini kan kita ngobrol-ngobrol aja nih, Mas Bas ya gitu kan. Ya. Buat yang lain juga boleh sih masukan sih gitu ya. Karena mungkin tiap bisnis beda-beda. Oke, sekarang yang basicnya apa sih supaya customer kita tuh satisfied gitu? Apa yang membuat mereka satisfied? Apa yang bisa membuat mereka loyal? Apa yang bisa membuat mereka engage? Dan apa yang bisa membuat mereka jadi advokat kan kurang lebih gitu. Yang walaupun kelas SBM ikut ada dibahas juga ya standar seperti itu. Nah kalau kita balik ke katakanlah ke realita bisnis sehari-hari gitu kan, kecuali bisnisnya udah besar ada departemen sales, ada departemen marketing kan gitu ya, mungkin kebanyakan masih jadi satu. Lalu siapakah di organisasinya ini yang bertanggung jawab atas melihatkan ini, oh ini udah satisfied, oh ini harus kita push ke loyal gitu. Ini engage, ini advokat kan gitu. Apakah ini marketing effort, apakah ini sales effort kan gitu. Kan bisa 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 dua-duanya kan gitu. Atau ini memang harus kombinasi gitu loh. Jadi ini kayak kita ngobrol cari jawaban bersama nih Mas Bas. Karena saya lihat dari perspektif operation gitu ya, perspektif operation. Kalau menurut saya hal yang standar satisfied adalah ketika kita bisa mengirimkan apa yang dia minta saat itu atau yang dia order gitu ya, dan kita bisa memenuhi ordernya ya standar lah, tepat waktu sesuai yang diminta. Mintanya baju merah, kirimnya baju merah. Mintanya 10 pieces, kirim 10 pieces kan gitu. Mintanya dalam waktu 2 hari, kirim 2 hari kan gitu. Ketika dia order kemudian kita bisa memenuhi ordernya, itu sebenarnya baru level satisfied kan gitu. Oke. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan supaya para customer kita bisa menjadi loyal gitu kan ya, dari namanya aja kan berarti belinya bukan cuma sekali dong kan gitu. Ini harus berkali-kali dong supaya dia jadi loyal gitu. Nah ada yang bisnis memang kalau kayak produk itu loyalnya mungkin lebih gampang di tracking karena asumsi gini, kalau produknya dikonsumsi harusnya katakanlah minum vitamin setiap hari gitu kan ya. Jadi kalau kita asumsikan dengan packaging yang isi 15 atau 30, bulan depan dia beli lagi dong kan gitu. Nah, itu loyal kan berarti kan. Oh, ada repeat ordernya gitu kan, loyal. Tapi di sini deh kayak kita sama-sama tuh bisnisnya Yuli gitu kan. Ngurus sertifikat halal gitu kan. Kan itu cuma sekali gitu kan. Nah, ngebangun loyalitasnya kayak gimana kan gitu. Mengsatisfied bisa. Membuat dia loyal seperti apa ya ukurannya kan gitu di bisnis jasa kayak gitu. Ya ini buat kita ngobrol diskusi kan gitu. Jadi kalau kayak yang Sabrina tadi ya jelas lah dia jualan produk gitu kan, ada repeat order menjadi loyal kan gitu. Kalau customer loyal berarti apa? Berarti dia dengan membeli ulang effort kita lebih rendah daripada kita mencari customer baru kan gitu ya gitu. Dan itu yang diajarkan. Nah kalaupun sudah loyal, apa sih kemudian siapa yang bertanggung jawab gitu ya membuat dia harus engage di dalam departemen gitu kan. Kalau kita sama-sama balik dulu di perusahaan multinasional yang besar, ini mungkin udah beda. Ini distributor atau prinsipal ya kan gitu loh. Ini orang sales apa marketing, karena orang sales sampai loyal aja udah puas kan. Yang loyal itu yang udah memberikan transaksi penjualan kan, terus udah puas gitu loh gitu. Effortnya apa mereka untuk harus bisa engage gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terbuka juga, mungkin Mas Bas bisa ngasih masukan buat teman-teman di sini kali ya, karena kan bisa jadi ini adalah sesuatu yang bukan berarti kita memisahkan sales dan marketing secara benar-benar terkotak, enggak gitu ya. Ini pasti effort, bisa jadi effort bersama. Nah ini yang mungkin pembukaan untuk kita ngobrolnya dulu gitu loh.
Satisfied jelas itu tugas orang operation, orang sales untuk memenuhi ordernya. Ya. Loyal jelas itu harus kerjaan orang sales, ngejar lagi supaya orangnya beli lagi kan gitu. Tapi ketika kita ngomong sampai engage dan advokat gitu ya, ini kalau kita ngomong bisnis sekarang, apakah ini teman-teman dari sales, apakah ini teman-teman marketing? Kalau udah bisa dibedain sales dan marketingnya, gitu. Ya, Eh, ya, ya. itu yang menjadi mungkin pembukaan diskusi kita hari ini sebelum kita ngobrol ke yang lain. Ya, ya. Kalau kalau yang lain sih lebih mengingatkan soal data lah yang paling penting, gitu kan ya. Jelas karena data itu gitu ya banyak banget keperluannya nanti buat bisnis ke depan gitu. Jelas kita nggak bisa bikin repeat order jadi loyal kalau nggak punya data kan gitu. Siapa yang mau kita kejar kan gitu loh kalau kita nggak punya data. Jadi kita nggak bisa menaikkan loyalitas customer kita kan gitu. Jadi data itu ya memang sudah kewajiban lah, udah fardu ain kan gitu. Kalau data tinggal mengolahnya, nanti kita bahas apa sih yang mesti diolah dari data gitu. Ya, ya. Sebelum kita ke sana mungkin Mas Bas ada masukan nggak tadi soal Ya, apa sih apa namanya? engage gimana kan? Pendekatannya tadi yang Pak Paras sampaikan kan menarik sekali ya. Jadi level di mana kalau mereka sudah menjadi customer itu bisa di level yang anggap aja ini yang terendah gitu ya, satisfied gitu ya. Setelah satisfied, habis itu apa namanya loyal dan engage dan seterusnya, akhirnya menjadi advocate. Kalau saya definisikan, yang penting teman-teman kira-kira harus tahu dulu ya bahwa di level customer pun bisa jadi mereka perlu waktu yang cukup lama being satisfied gitu. Dan juga nanti pun kalau dia naik menjadi loyal dan fully engaged dan akhirnya menjadi advocate, yaitu perlu waktu gitu. Tapi kan ini level ya, levelnya ya. Nah, kalau mungkin yang kita perlu perhatikan adalah kalau saya suka menganalogikannya gini, Pak Paras ya. Ini seakan-akan kita punya hubungan nih dengan customer. Kalau tadi di level satisfied itu bisa jadi adalah bulan madu lah istilahnya gitu ya. Bulan madu yang lagi lucu-lucunya dia sudah tertarik gitu. Nah, gimana caranya nih supaya bulan madunya ini anggapannya ini belum menikah gitu ya. Masih dalam apa namanya menjadi pasangan ya, pasangan. Bagaimana supaya dia tidak pindah ke lain hati gitu. Jadi saya selalu menganalogikan ke tim saya pada saat itu kayak gitu. Oke, dia sudah satisfied, sudah kita saling mengenal, dia sudah apa namanya terpaut dengan kita, dan pun di level satisfaction itu tetap harus kita rawat kan ya, sebagaimana sebuah hubungan. How do you keep it gitu ya? How do you keep even at that level? Bagaimana kita tetap merawat dia di level satisfied dulu? Nah itu kan banyak. Sebagaimana sebuah hubungan, berarti kita harus setidak-tidaknya hadir di benaknya dia, ya di benaknya target market kita, di benaknya pasangan kita itu, supaya kita tetap top of mind gitu ya, jangan sampai kitanya absen. Nah makanya yang namanya brand awareness itu, ya kesadaran akan brand itu tingkatannya itu harus kita mampu kontrol gitu ya. Kita harus top of mind sebisanya, paling tidak, supaya kita tidak terlupakan kan, sederhananya gitu. Nah nanti jadi makanya ya pengalaman kita ya Pak Paras ya, bahwa intinya brand awareness itu ada battle in mind ya, battle of mind. Jadi kita tetap harus hadir di benaknya target market kita sesering mungkin, bahkan di top of mind. Jadi kalau dia mikirin sesuatu yang hubungan dengan kategori itu, ya kita harapannya kita yang pertama diingat, karena kita adalah pasangan yang terdekatnya. Jadi analoginya seperti itu. Ini sebuah hubungan, kita harus hadir sesering mungkin, kalau tidak selamanya gitu ya. Dan dengan level itu yang akan akhirnya meningkatkan status hubungan itu menjadi tadi itu dari satisfied ke apa namanya loyal dan engaged, lalu sampai dengan
advokasi. Hmm. Nah, itu juga yang apa namanya, kami singgung gitu ya, bahwa ada namanya belief system yang harus kita bangun. Belief system yang harus kita bangun apa? Karena kalau kita sudah diyakini seperti tidak hanya pasangan tapi udah mendekati kepercayaan, keyakinan, atau bahkan analogi ke agama, belief system itu udah sangat kuat, cacat sedikit sana sini masih akan dimaafkan. Ya, karena keyakinan itu sudah sangat kuat. Nah, itu kalau kita sudah sampai ke taraf itu, wah, susah pasangan itu akan pindah ke lain hati, kan gitu ya. Jadi ini mungkin analogi yang saya pikir juga bisa dipikirkan oleh teman-teman, bagaimana ini diasosiasikan atau dianalogikan sebagai sebuah hubungan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Wan. Ya, betul. Jadi satisfied itu kan ya tahap paling bawah lah ya. Dan satisfied itu kan nggak berarti orang sekali belanja, sekali beli udah satisfied, kan nggak juga kan. Ya, Memang perlu ada beberapa kali dia kemudian bertransaksi sama kita, dan dia happy, dia puas dengan apa yang dia minta kita bisa layani. Itu balik lagi buat saya tugas secara operasional gitu kan ya. Secara basic yang harus dibangun sehingga dia satisfied gitu kan. Nah, mungkin sesudah 2-3 kali transaksi hubungan membaik, jadi ada dua kalau saya lihat. Secara operasional berarti harus ada orang-orang yang menyapa mereka terus, nggak cuman orang belanja ditinggal, kan kurang lebih gitu. Kemudian secara marketing ada brand yang awareness-nya harus dibangun supaya dia tetap terus ingat nama kita, kan gitu ya. Dari betul. situ baru kita berharap dia akan terus beli sama kita sehingga dia menjadi loyal, kan kurang lebih gitu. Nah, mungkin loyal ini kan balik lagi nih, loyal ini berarti untuk kategori yang dia untuk kategori produk dia belinya produk kita, kan gitu. Dia tidak pindah ke lain hati, berarti gitu kan. Itu berarti masuk ke dalam kategori loyal. Ya. Ya. Kurang lebih gitu ya tadi ya. Ya. Dan juga apa namanya, mungkin saya tambahin lagi ya, Pak Aras ya. Ini kan kadang-kadang yang satu hal kita ngejar sales gitu ya, maksudnya sales dalam arti kita jualan saja gitu ya. Tapi kan kita sudah tahu juga secara statistik itu biaya merawat current customer itu jauh lebih rendah ketimbang kita merekrut new customers. Ini juga bukan berarti kita tidak perlu mendapatkan new customers. Tapi dikala kita sudah dapat customer, kita justru harus merawatnya. Merawatnya sehingga yang tadi Pak Paras bilang bahwa mereka tidak hanya beli sekali, tapi 2 kali, tapi 3 kali, dan pun sekali belinya yang tadi mungkin 1 unit menjadi 2 unit setiap belinya. Jadi kalau dilihat dari sisi matematisnya, sebenarnya merawat itu jauh lebih murah ketimbang kita harus nyari new customers. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak perlu mencari new customers. Ya, oleh karenanya saya pikir, dan ini terbukti secara statistik ya, di hampir di semua kategori seperti itu. Keeping your customer is much cheaper than finding new customers, karena dengan menggarap, menaikkan upselling-nya, cross-selling-nya lebih dimungkinkan dengan current customer, gitu ya. Ya, setuju. Karena ketika katakanlah tadi sudah pembelian berulang, ada kalau di dunia distribusi berarti dia jadi customer yang harus kita secara reguler visit, kan gitu. Kita datangnya secara reguler, kan, katakanlah tim kita, salesman kita datang seminggu sekali misalnya gitu kan. Kalau dia customer yang lebih besar di luar tim sales, ada tim key account misalnya, kan gitu ya. Dan juga secara reguler. Nah, itu kan membangun hubungan yang membuat koneksinya lebih kuat sehingga loyalitasnya bisa didapat, ya diterjemahkan dalam bentuk bertransaksi, kan. Transaksinya di kategori tersebut dia milik kita, kan gitu. Jadi memang
memang harus ada effort tambahan, tetapi effort itu tetap lebih murah dibandingkan dengan katakanlah kalau kita ngomong soal mencari customer baru kan gitu. Karena cost dapetin customer baru mungkin memang lebih mahal gitu ya. Di Mungkin saya bisa share dari beberapa berita dari teman-teman yang dikirimin aja lah ya, yang customer kan anak-anak online gitu ya, yang jualan Ya. online gitu. Sekarang ini katanya jualan pakai iklan lagi mahal gitu loh. Jadi biaya akuisisinya tuh bisa 100.000 sampai 300.000 per produk per transaksi jatuhnya gitu. Padahal kebanyakan harga jual produk itu bisa jadi malah di bawah 100.000 gitu. Atau kalau harga jual produknya di 160.000 nih range harga yang disukai anak-anak online gitu ya, sampai 160.000. Dan biaya akuisisi 300.000 tetap kan, berarti tetap terjadi transaksi. PR-nya adalah bagaimana membuat repeat order kan gitu kan. Karena tanpa repeat order berarti dia merugi, kurang lebih gitu. Makanya sekali lagi supaya bisa repeat order ya datanya harus kita punya gitu kan, supaya menyambanginya, mendatanginya baik itu secara virtual, secara digital atau secara fisik, jadi bisa didatangi kan, kurang lebih gitu. Karena kalau nggak kan ya nggak ketahuan nanti kan gitu. Nah itu yang memang ada sekarang lagi, dan menyatakan pentingnya gitu kan untuk mempunyai data sehingga kita bisa meningkatkan yang dari yang satisfied paling basic, yang penting kita memenuhi ordernya dia, menjadi loyalitas, supaya kita berharap gitu ya bisa bertransaksi berkepanjangan kan gitu. Kalau bisnis model yang kayak kirimin aja atau yang mungkin SaaS aplikasi, sebenarnya sih kan lebih enak modelnya gitu ya. Subscription gitu kan, sekali subscription untuk setahun gitu. Jadi memang sekali akuisisi aman lah itu. Selama setahun kan kurang lebih. Nanti baru tahun kedua atau 6 bulan kedua baru berpikir lagi untuk loyalitasnya. Jadi kalau yang produk berulang seperti pada umumnya, ya memang harus segera gerak cepat masalahnya untuk meningkatkan customer kita dari satisfied menjadi loyal, dan itu gunanya kita punya data. Kurang lebih gitu dari saya. Mungkin Pak Paras mungkin bisa membantu teman-teman kira-kira sesuai pengalaman, data-data yang penting ini apa sih ya, yang mendasar dan penting yang bisa teman-teman kebayang, oh ini loh data yang diperlukan gitu. Mungkin ada contohnya kali ya, bisa kita share. Ya, jadi gini, yang menurut saya sih data yang paling basic gitu ya, kalau mungkin teman-teman ini berbisnis offline ada POS gitu kan, atau ketika bisnisnya online kan harus ngisi data mau dikirim kemana kan itu kan. Jadi ada nama ya kan, kalau sekarang kalau ada email, mungkin sekarang email lebih opsi aja lah gitu ya, ada nomor WA gitu kan, dan ada alamat pengiriman kemana gitu ya. Mungkin lebih lengkap lebih bagus gitu. Tapi ini yang paling basic lah gitu ya, punya alamat, punya WA atau email gitu ya, salah satu gitu ya. Lebih bagus lagi misalnya dia belanja ini taunya dari mana gitu ya. Itu banyak yang menerapkan, saya rasa, baik yang offline di kasir suka nanya gitu ya, atau kalau di online suka nanya, atau katakanlah kalau di store mungkin SPG-nya juga bisa nanya kan gitu. Nah, data mengenai area dia di mana gitu ya, kepentingannya apa? Kepentingannya katakanlah kalau kita punya 10.000 customer gitu ya. 10.000 customer ini ada di mana di Indonesia ini kan gitu loh. Apakah ada di Jawa Barat, apakah ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Bali, atau ada di 38 provinsi ini, dia ada di mana kan, kurang lebih gitu. Atau dia ada di kota mana kan gitu. Sehingga kita bisa mapping satu hal nih. Satu, apakah kita perlu mempenetrasi atau menjual di wilayah-wilayah yang memang yang masih kosong kan gitu. Artinya kalau ada data kita, oh ternyata Jawa Tengah masih sepi gitu, Jogja masih sepi. Kenapa kita hajar ke Jogja, ke Jawa Tengah kan misalnya gitu. Itu pertama.
Kedua, untuk beberapa produk kan yang memang memerlukan daya beli gitu ya. Jadi mungkin mainnya cuma katalah di kota-kota. Nah ini kan kota-kota juga GDP-nya beda-beda nih kan gitu. Ada 10 Hmm. kota, pasti Jakarta paling tinggi lah. Kemudian di bawah itu mungkin secara ini Bogor malah. Dan Bekasi. Kan itu eh, maksudnya gini, kalau kita bisnisnya ada di katakan kayak saya nih Jogja gitu ya. Ya jangan buka dulu di Gorontalo, Jakarta masih banyak, ada Bekasi kan gitu kan, ada Banten. Ya. Nah, data ini pentingnya jadi kita tahu nih menargetkan kemana, baik secara offline maupun online kan gitu. Secara Hmm. offline kita bisa katakanlah ngomong secara fisik, tim kita jadi lari kemana, cari prospek misalnya kan. Secara online kita menargetkan iklan kita di mana kan gitu loh. Jadi ya dasarnya apa? Ya data, data apa paling enggak alamatnya di mana kan gitu. Jadi Hmm. itu hal yang paling basic menurut saya. Kenapa perlu data gitu ya? Pernah pengalaman juga gitu dari yang pernah kita bantu gitu. eh, Bisnisnya udah lumayan lah, maksudnya kategorinya udah beberapa M sebulan kan gitu ya. Itu. Tapi dia tanya, jualnya di mana aja gitu kan? Wah, di mana Pak ya kan gitu ya. Wah, kita nggak tracking Pak, soalnya ya memang kita masih fokus akuisisi terus kan itu kan. Ya, oke deh gitu. Oke deh anak muda kan itu. Akuisisi terus. Tapi kan ya kan kita kejar terus kan. Ah, tetap saya butuh minta data kan gitu kan. Besoknya baru ada lagi, oh data ada gitu kan. Ternyata gitu kan jualannya baru di kota-kota kedua, kota-kota ketiga gitu kan. Nah, Karena mungkin ini Pak Baras, sorry saya selipkan sedikit. Istilahnya salah kosakatanya kan acquisition cost kan gitu. ya. Jadi akuisisinya terus gitu kan, keluarin cost, akuisisi, keluarin cost, akuisisi. Padahal retention itu tidak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting daripada acquisition kan gitu. Retention Betul. cost-nya itu yang harus ya itu tadi merawat kan, bahasa kerennya kan retention ya. Ya ya, terus terus lanjut ya, lanjut Bro. Nah, itu bahasanya RO. RO. Nah, jadi pas hari kedua saya tanya kan, ada data, akhirnya ada gitu. Ternyata apa mereka biasanya kan online gitu kan. Loh ini kok Hmm. yang belinya di Malang, tadi di Pekalongan gitu Hmm. kan, di Semarang gitu kan, Ya. di Tasik gitu, di Bogor. Lah, saya bilang ini Jakarta belum ada nih yang beli. Bandung belum ada nih. Padahal ini kan eh, ya maksudnya secara demografi psikografis masuk banget gitu loh. Hmm. Lokasinya secara psikografis masuk ke target marketnya dia gitu. Nah, gitu kan. Jadi oh iya ya kan jadi gitu kan. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya bisa menarik sekarang customer-customer yang ada di Surabaya, Jakarta, Bandung. Jadinya kan gitu. Oh Ya. ini uang uang secara daya beli gitu kan, secara kemampuan belanjanya nggak ada masalah gitu kan ya. Jadi secara psikografis juga harusnya masuk karena targetnya urban kan gitu. Hmm. Targetnya urban tapi ya kebetulan yang beli di kota kedua malah bukan kota-kota ibu kota kan gitu. Hmm. Nah itu kan balik Hmm. lagi kalau nggak ada data kan gitu ya. Nah Betul. tadi saya bilang memang ada yang bisa nggak punya data ya karena lagi masih asik karena akuisisinya secara online waktu itu masih murah mungkin kan gitu. Hmm. Jadi Hmm. katakanlah 3 produk 500.000 biasanya HPP 30% kan gitu kan. Jadi cost akuisisi 100.000 nggak ada masalah kan gitu. Tapi Hmm. untuk yang lain kan nggak gitu. Nah, gitu ya. Untuk teman-teman yang lain atau yang mungkin apa ya, yang produk lain kayak tadi ayam itu ya nggak bisa gitu kan. Nah, kalau ada data ya mending kita tinggal WA kan gitu kan daripada Ya. iklan lagi WA. Betul kan tadi kan realitasnya ya kenapa bisa lebih murah daripada kita spend iklan lagi yang 100.000 per customer kan gitu kan. Hmm. Ya WA aja lagi gitu. Tinggal ngasih link kan, link check out tuh gitu. Hmm. Ya, dan istilahnya kalau tadi secara fisik kunjungan tim salesman kita yang teratur atau mungkin ada kunjungan dari key account, ya kalau customernya banyak gitu mungkin ya menyapanya secara digital lah ya. Istilahnya kita nurture gitu ya mereka dengan informasi, dengan konten, dengan Hmm. penawaran secara langsung kan gitu. Hmm. Nah, itu
Itu ya hanya bisa lakukan kalau kita punya data tadi, paling enggak data nomor telepon dan nomor dan areanya kan gitu. Udah jelas kan itu, jadi eh, hal yang sangat penting gitu, dari situ aja. Kedua gitu ya, yang bisa dilihat juga adalah ketika customer data kita lengkap, seberapa yang banyak itu dilakukan, oh mana customer yang istilahnya apa ya, Pareto non Pareto, kalau paling banyak kan yang saya dengar gitu, Pareto non Pareto kan gitu, customer Hmm. Pareto istilahnya lah kan. Ya bener lah gitu, customer Pareto itu mungkin dari volumenya ya, atau rupiah spendingnya kan gitu. Ya. Itu Pareto itu besar. Kalau saya sih mungkin lebih membaginya kepada tiga gitu ya. Paretonya Pareto dulu kan gitu. Pareto itu kan 20% gitu ya. Itu yang 20% terbesar. Kalau Hmm. saya, in any business, in any data, cari dulu Paretonya Pareto. Artinya 20% dari si 20% tadi. Gitu. Artinya cuma Hmm. 4% kan. Jadi Hmm. 45% customer terbesar itu siapa kan gitu. Baru Hmm. kemudian 20% customer lagi, next 20% customer, baru sisanya regular kan gitu. Ya balik, kalau ini tujuannya apa ya, bisa jadi untuk masing-masing customer berdasarkan transaksinya, kita bisa ya banyak hal lah ya untuk membangun loyalty dia, dan bahkan sampai untuk ke engagement. Ya. Mungkin yang pembelinya besar ya kita bisa katakanlah bangun loyalty yang katakanlah sini dikunjungi oleh CEO sebulan sekali, nah, misalkan gitu, yang sifatnya non uang misalnya, masih bisa kayak gitu kan gitu. Hmm. Terus yang kalau yang mungkin yang di bawahnya itu, yang Pareto dikunjungi oleh manajemen atau CEO 2 bulan sekali kan misalnya gitu. Itu hal operasional mungkin yang basic nih, di luar ngomong kasih hadiah dulu deh kan Hmm. gitu ya. Terus yang besar kita bisa bilang, atau yang kita buat gathering 6 bulan sekali. Kalau yang kecil mungkin ya, total semua kita nggak pakai gathering kan gitu. Loyalty point jelas, yang belinya banyak, poinnya lebih banyak kan. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk mengundang mereka. Satu, membangun relation dengan cara membagi resources yang lebih tepat kan gitu. Hmm. Kalau misalnya ya mungkin hampir semua bisnis B2B atau B2C gitu juga, kalau didatengin sama orang kan mungkin ada senangnya. Cuman kan kita harus berbagi resources, itu salah satunya. Jadi pembagian resources dalam rangka meningkatkan kelas dari dari mana tadi, satisfied ke loyal, loyal ke engagement, lebih resource-nya lebih tepat kan gitu. Ya. Kedua Ya. ya, dalam rangka membangun loyalty kan juga apa? Ya dalam rangka membangun loyalty berarti ini kan datanya lebih tepat gitu loh. Siapa yang harus naik dari katakanlah regular ke gold, gold ke VIP kan gitu ya. Effortnya apa kan gitu. Dan banyak caranya gitu dilakukan. Jadi itu lebih kreativitas yang biasanya dilakukan oleh orang sales dan marketing kan gitu. Ya. 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 Terus yang juga kita lihat kan biasanya dengan pembagian kayak gitu, customer baru gini, biasanya kalau platinum atau VIP yang paling tinggi, yang 40% tadi, belanjanya sering, udah gitu basket size-nya tinggi kan, gede kan gitu. Nah, saya punya pengalaman gini gitu, waktu itu bisnis apa ya, fashion kalau nggak salah, kita gali datanya nih gitu. Kok tiap bulan basket size-nya turun nih gitu ya, basket size Hmm. turun. Akhirnya gali data gitu kan, gali data, ternyata eh, customer yang sudah eksis dalam waktu setahun dan 2 tahun, basket size-nya katakan 50.000, ternyata customer barunya semua ini gitu ya, yang dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir, basket size-nya cuma 30.000 gitu loh. Jadi memang ada penurunan gitu loh. Jadi artinya akuisisi customer yang barunya ini, dibilang salah target mungkin enggak gitu ya, tapi beli produknya yang kok yang murah kan gitu, karena Ya. basket size turun kan gitu. Nah terus kenapa bisa gitu kan gitu, apakah memang 3 bulan ada program diskon atau apa kan, apakah SPG kita atau ya yang salah, kita training sehingga yang penting jual produknya lebih cepat laku kan gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, kalau waktu itu kasusnya gini, oh ternyata karena kita lagi buka bazar, rajin bikin bazar di mall-mall gitu. Bazar kan di mall, 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 mall kan, kalau bazar memang
ya produknya produk kita diskon kan, karena ada produk lama juga diantaranya kan. Hmm. Jadi memang SKU yang udah agak lama dan kita diskon gitu. Oh, jadi ketahuan basket size kita turun karena ya kita dapat customernya dari bazar kan gitu. Hmm. Hmm. Jadi Ya, ya. ya apakah bazarnya mau di stop, apa produk di bazarnya yang kemudian kita rubah supaya basket size kita jangan turun dong kan gitu. Nah, balik lagi itu kan nggak bisa kalau nggak ada data. Gitu. Ya, ya. Ya. Mudah-mudahan ini Hmm. sharing ceritanya mudah-mudahan nggak kecepatan ngobrolnya bisa dimengerti gitu ya Iya. sama Jadi teman-teman. di tadi beberapa menit terakhir ini kan Pak Paras mengangkat bicara soal level of loyalty-nya gitu ya. Ya, Walaupun dan istilahnya tadi kan mulainya dari apa namanya satisfied, loyal, lalu engaged, baru apa namanya advokat gitu ya. Dan ini juga yang pernah kita lakukan ya dengan saya nggak tahu ada Gembira Houseware nggak di sini. Jadi pengklasifikasian tingkat loyalitasnya itu dipecah menjadi raja, sultan, ya. dan pangeran gitu ya. Dan Nah, itu juga yang apa kata Pak Paras tadi. Jadi kita bisa menentukan level of loyalitas tergantung kita mau ngesetnya dari parameter apa. Ya, yang paling gampang ya tadi itu sales kan ya. Nah, itu juga bisa teman-teman terapkan gitu untuk menentukan level loyalitasnya di kategori atau di produk teman-teman sekalian gitu ya. Karena manfaatnya banyak sekali dan itu berangkatnya memang harus data dan fakta. Ya, karena sekali lagi kalau tanpa ada data dan fakta itu agak sulit gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan realnya. Dan juga mungkin yang saya bisa tambahkan dari apa yang Pak Para sampaikan, tidak hanya kita perlu data-datanya tadi, nama, alamat, dan nomor telepon, tapi juga kita harus tahu tingkat konsumsi atau tingkat pembeliannya. Dan ini sebenarnya datanya ada, tapi kalau kita tidak disadarkan, kadang-kadang itu data ya kependem di mana gitu ya. Padahal itu zaman iya. dulu itu kalau nggak punya data itu harus beli dan biasanya mahal sekali ya, nggak jauh-jauh ya kalau kita dulu tuh dengar si salesman-nya kredit card gitu ya. Mereka itu berani loh membeli satu nama itu 20.000 bahkan sampai 50.000 untuk apa kartu platinum dan seterusnya. Nah ini sekarang sebenarnya kita sudah punya datanya, hanya tidak kita manfaatkan. Jadi mubazir sekali gitu ya. Saya pernah berhitung-hitung dengan salah satu apa namanya business planner, kira bisa jadi itu data itu kalau dibeli nilainya 50 juta, 100 juta, 150 juta gitu ya, tergantung banyaknya data itu kalau kita hargai masing-masing data 20.000. Nah, jadi ya apa saya yakin bahwa teman-teman sebenarnya sudah punya nih data-data itu. Ya, galilah dan pergunakan. Sehingga kita juga tahu akhirnya, oh mereka ini cluster yang membeli sekali sebulan kah, shopping behavior-nya apa namanya, dia belinya di mana yang tadi Pak Para sampaikan. Nah itu kalau data-data itu kita dapetin luar biasa gitu ya manfaatnya. Itu baru 2 data point saja ya, tapi bisa nanti dikembangkan untuk yang apa namanya lebih detail lagi. Tapi mulailah dari hal yang sederhana, yang fundamental yang tadi Pak Bara sampaikan ya. Ya, 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 Reza. Oke, Kayaknya terima sudah kasih menjelang Pak waktu Paras. untuk tanya jawab ini. Ya, oke Pak. Tadi udah ada pertanyaan juga nih yang masuk ke di kolom komentar ya. Ada dari Batuju nih Pak. Untuk pertanyaannya nih Pak, untuk mendapatkan konsumen yang tetap nih, caranya gimana Pak? Langkah-langkahnya apa aja sih Pak yang bisa dilakukan nih buat teman-teman mendapatkan konsumen yang tetap? Eh, itu produknya apa? Dari Batuju boleh nih dibantu dijawab untuk produknya saat ini apa, karena belum ada nih Pak detailnya beliau ini sedang berada di bisnisnya apa saat ini. Oh, ya kalau gini ya mungkin nanti kan bisa gantian. Ini kalau berdua jadi dapat pandangan lebih banyak gitu ya karena kita berdua nih. Gitu. Pandangan Ya. orang sales dan orang marketing nih gitu buat teman-teman gitu. Jadi Hmm.
kadang bisa jadi sama, bisa jadi belum tentu sama. Kalau di satu perusahaan tuh kita bisa suka berantem malahan orang sales sama marketing kan gitu. Eh, Nah, ya kalau sekarang gini dasarnya base bisnisnya kalau online gitu ya. Kalau base bisnisnya online itu mendapatkan customer ya basic dua lah, ada satu secara organik, kedua secara mungkin sekarang kita bisa bilang push dengan beriklan kan kurang lebih gitu ya. Dan baik organik maupun beriklan pada dasarnya nggak ada yang menjamin bahwa customer itu kan customer tetap gitu. Nah, yang bisa membuat customer tetap sebenarnya tadi treatment kitanya gitu loh. Justru ini tadi pentingnya treatment kitanya terhadap mereka gitu ya. Eh, ini hubungannya nanti ya jadi banyak gitu ya. Satu misalnya kalau dia misalnya di bisnisnya apa ya, kalau jualan online jadi setelah customer datang ke kita akuisisi produk yang kita kirim semua oke selesai. Nah kalau nggak ada follow up untuk menyapa dia gitu ya kan, menyapa gimana produk diterima atau belum gitu, atau kita kasih thank you card atau apa lagi, nggak ada lagi follow upnya, ya kita nggak bisa expect dia jadi orang yang apa ya, yang tetap jadinya kan gitu loh. Karena untuk tetap itu perlu effort, tetap itu berarti loyal kan gitu loh kalau dia tetap. Nah jadi harus ada effort lanjutan setelah, kalau saya mengatakan hal yang paling basic yang membuat dia satisfied adalah ketika dia mau belanja ke kita harus bisa memenuhi ordernya dia gitu. Memenuhi order dia tepat waktu, tepat barang, dan tepat jumlah. Nah itu paling basic gitu. Itu ada, dia satisfied. Habis itu ya kita maintain, kita nurture di selanjutnya kan gitu supaya dia jadi tetap. Kalau dia katakanlah tadi mungkin jangan-jangan bisnisnya restoran gitu kan. Ya bisnis restoran mungkin lebih beda lagi gitu kan. Karena mungkin di luar rasa yang jelas ya, nomor satu anggap produk udah harus bagus lah terima. Hospitality kan gitu loh. Jadi bukan cuma data, hospitality, karena ada action langsung berinteraksi kalau kita belanja di offline atau bertransaksi di offline, ya kan? Seberapa banyak pun produknya bagus, kita masuk toko, kalau mbak-mbaknya manyun ya juga nggak kepengen juga beli kan gitu loh. Itu hal yang paling basic gitu kan. Seberapa pun enak itu makanan gitu kan, gitu. Kalau servernya atau pelayannya kemudian nggak menyenangkan, ya mungkin kita juga nggak balik kan gitu. Nah, jadi ada kalau di offline agak beda gimana kualitas interaksi gitu ya. Nah mungkin kalau Senin depan Mas Bas kita bahas lagi soal touch point gitu ya. Ini bahas kayak gini nih, kita bahas gitu karena kita sama enak bisa ngobrol dari sudut pandang sales maupun marketing gitu. Minggu depan Reza gitu, Senin depan. Nah itu tadi karena orang datang kalau dia nggak produk bagus tapi nggak happy ya bisa juga nggak loyal juga kan gitu, nggak akan jadi tetap juga gitu. Mungkin kalau dari saya itu dulu, tambahan dari Mas Bas. Oke, mungkin saya tambahkan ya, tadi Mbak Tuju ini belum menjawab kembali yang ditanya Pak Paras ini jualannya apa gitu ya, produknya apa atau jasanya apa. Nah, kalau saya melihatnya kalau namanya konsumen tetap itu harus menjadi KPI. Karena itu tadi orientasinya hampir di semua perusahaan yang saya ketahui dan yang saya pernah bekerja ya di situ. Yang namanya konsumen tetap atau yang tadi Pak Paras sampaikan, repeat customer itu harus menjadi KPI. Jadi tujuan kita jangan hanya mencari konsumen yang akan hanya membeli sekali habis itu kabur. Karena itu juga banyak yang dialami oleh teman-teman gitu. Jadi pemahaman kita, orientasi kita harus menargetkan target customer kita yang akan membeli tidak hanya sekali, tapi berlanjut. Nah, oleh karenanya, kalau kita sudah punya acuan gitu ya, berapa persen sih yang akan retain atau retention rate tadi ya, jadi acquisition-nya berapa, yang akan retain atau repeat purchase dan repeat lagi itu berapa persen? Gitu. Contoh, seumpamanya setiap kali kita melakukan akuisisi, harapan kita 30% akan menjadi repeat customer. Yang penting ini kita harus punya sets of KPI-nya dulu nih. Nah, kalau itu sudah kita ketahui, akhirnya kita jadi akan terpacu untuk memastikan gimana caranya, tanda kutip, untuk mencapai 30% retention rate itu. Ya, saya kasih contoh
contoh ya, kayak umpama waktu saya pernah bekerja di Unlin gitu ya, kita tahu gitu, ada program-program apa yang apa namanya memiliki retention rate yang kita targetin itu. Programnya apa? Nah, program ini pun tidak sekali jadi dan akhirnya bisa mencapai retention rate itu. Jadi kita ada proses di mana kita lakukan beberapa inisiatif dan kita cobakan, akhirnya tercapai atau tidak gitu ya. Aktivasi apa yang cocok? Oh, aktivasi A ternyata retention rate-nya 20%. Oh, masih belum mencapai target. Oh, yang aktivasi B, program B ternyata nyampe nya 27 dan akhirnya kita nemu oh ada yang sampai 40%. Nah, jadi poin saya adalah set KPI-nya berapa persen retention-nya itu alias konsumen tetapnya, lalu kita desain program-program yang kita pikir akan mencapai itu. Jadi nggak bisa ya, kalau saya waktu duduk di kategori susu saya udah tahu gitu ya, sama halnya mungkin kayak Pak Paras di apa namanya kategori lainnya ya, di minuman ringan, di makanan, di sekarang di apa namanya jasa pengiriman, itu retention rate-nya bisa berbeda-beda dan itu yang harus di set dan akhirnya programnya pun akan unik terhadap kategori itu gitu ya. Nah, jadi itu mungkin jawabannya Mbak kita nggak bisa ngasih ini loh caranya begini gitu ya, karena masing-masing kategori akan berbeda situasinya. Mungkin itu bantu Mbak Oke, baik, terima kasih Pak Bas dan Pak Paras atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas dan Pak Paras ya untuk Mbak Tujuh. Next, saya mau ambil lagi pertanyaan dari Yuga Suara nih Pak. Untuk pertanyaannya, kalau usaha kurban ya Pak, yang 1 tahun sekali, baiknya bagaimana mengelola CRM-nya? Ya sama aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena kan gini, pasti nomor satu punya data dong yang sudah pernah. Kalau katakanlah bisnis korbannya udah katakanlah bertahun-tahun gitu kan ya. Paling tidak kan itu punya data dong siapa yang, karena kan udah pasti punya data itu gitu loh. Yang beli kan mau di pas korbannya mau difoto kan harus disebut gitu kan ya. Jadi datanya pasti ada kan gitu. Nah data ini gitu ya. Nah jangan sampai kelihatan kita hanya menjual kalau ada maunya atau kita mendatangi kalau ada maunya gitu. Pas sebulan mau apa Idul Adha mulai nanya dia WA kan gitu loh. Eh, apa kabar gitu nih, ada kambing warna hijau gitu kan, sapi warna kuning gitu kan, dengan SPG-nya atau segala macam gitu. Lakukan itu secara rutin, secara reguler tanpa harus ngomong soal kambing dan sapi kan gitu loh. Dengan data yang udah punya, misalnya katanya udah punya sekarang 100 customer gitu ya, 100 customer itu disapalah sebulan sekali atau 2 bulan sekali kan gitu. Ngomong apa kan gitu kan ya, ngomong misalnya karena ini hubungannya dengan kurban ya bisa ngomong soal kisah Nabi Ibrahim, kayak mau ngasih berbagi ceramahnya mungkin Ustadz Ali Noman kan atau Ustadz siapa kan gitu, kasih sharing konten-konten gitu kan ya, 2 bulan sekali lah gitu loh. Nah, jadi kita nggak kelihatan pas toto ujuk-ujuk sekalinya nyapa jualan kan gitu. Nah itu mungkin kalau menurut saya dari pengalaman yang bisa dilakukan gitu. Jadi jangan treat customer kita yang sudah pernah belanja sama kita sebagai hubungan transaksi gitu loh. Treat dia memang sebagai bagian dari kita gitu. Kita punya informasi bagus mengenai apa ya share aja ke mereka gitu. Kalau yang kita share informasi yang bagus tidak terasa jualan, WA kita nggak diblok kan gitu loh. Jadi kalau kita cuma nawarin juga lama-lama di blok WA kita, jangan kan gitu. Ya kurang gitu dari saya gitu. Ya, ini menarik nih juga Suarsa ya. Apa namanya? Ini kan usaha kurban ya. Maksudnya kalau saya sebagai orang awam gitu ya. Oke, kurban ini kan kurban sapi, kurban kambing sama apa lagi? Selain kambing sama sapi apa ya? Udah Kerbau. dua itu. Kerbau gitu ya. Nah, ini kan kalau kita mendefinisikannya seperti itu kan. Sebenarnya kalau kita belajar SBM dan juga apa namanya pendalaman sebuah kategori ya, playing field ini, sebenarnya kan bisa dikembangkan ya. Usaha kurban ini bisa jadi lebih luas dari hanya sekedar berkurban yang kita definisikan berkurban hewan itu kan. Kalau kita di dalam bisnis usaha kurban bisa jadi ya
pasangan yang berkorban untuk pasangannya gitu kan, seorang berkorban untuk pasangan. Produknya apa? Bisa jadi akan berkembang dari situ. Tapi saya akan keep it simple gitu ya. Kalau seandainya pun ini usaha kurbannya adalah sapi, kita lihat kan sekarang, ya, sapi aja sudah ada value yang berbeda kan. Yang sapi apa namanya itu yang gede berat itu, sapi Ya, apa ya? ya. Kok jadi Eh, lupa. Saya pernah beternak sapi padahal di Payakumbuh ya. ya yang gede itu apa? Bukan Iya, iya. Mercedes, bukan sapi Mercedes, apa namanya sapi? Apa namanya? Saya lupa. Yuga Suwarta pasti tahu lah itu ya. Itu bayangin ya, maksud saya kalau kita mengasumsikan bahwa jualan kita hanya pada saat musim ini, berarti upselling-nya apa sih? Ya upselling-nya adalah meningkatkan atau menawarkan value yang berbeda gitu. Kambing aja kan ada yang kambing, ya maksudnya kambing kurus, kambing setengah gemuk, kambing gemuk dan seterusnya. Sama halnya dengan sapi kan, range-nya itu kan banyak gitu. Jadi kalau kita mengasumsikan kita nggak bisa menaikkan frekuensi, setidak-tidaknya untuk satu unit itu kita bisa memberikan pilihan value yang lebih tinggi nilainya kan. Ya, sapi itu range-nya kalau saya nggak salah mungkin ada yang sampai 100 juta, 120 juta gitu ya. Ada. Eh, nah, seperti itu kan. Nah, itu mungkin eh, mengelola si RM-nya. Kalau si RM ini kan hanya, kalau saya menganggapnya sebagai tools ya, alat ya. Tapi dari sisi produknya, untuk keep your customer, itu kan bisa kita kembangkan. Ya. Ya. Semoga menjawab juga Suwarsa. Oke, baik, terima kasih Pak Bas dan Pak Paras nih. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas dan Pak Paras ya untuk Pak Yuga Suara. Next, saya ambil lagi dari Ayam Goreng Amunda. Pertanyaannya adalah cara merekrut tim sales yang handal dan tepat itu bagaimana Pak? Merekrut tim sales yang handal. Oh ya. Dan tepat. Yap, betul. Nah, ini pertanyaan hampir semua yang pernah ketemu sama saya juga soalnya. Jadi gini, apa namanya, tim sales yang handal itu nomor satu kalau bisa kita cari yang udah berpengalaman. Kan gini, kita membangun tim dari dasar, katakanlah makanya kalau perusahaan besar ada manajemen trainee, kita bantu, kita bangun, kita bentuk. Ada juga kemudian kita cari orang yang sudah berpengalaman, kan gitu ya. Nah, sebaiknya memang kalau dibilang yang handal itu cari orang yang berpengalaman, gitu ya. Nah, apakah yang orang berpengalaman itu ada katakanlah di Padang? Pastinya ada aja, gitu kan. Tinggal ini level apa nih yang mau direkrut tadi timnya? Apakah seorang yang senior, menengah atau katakanlah bawahnya, gitu. Kalau rekrutmen prosesnya rasanya sih standar gitu ya. Standar artinya apa? Ya kita buka lowongan segala macam, kita lakukan sendiri. Atau sekarang tuh ada kayak agensi-agensi kan. Kalau mungkin zaman dulu kita kenal headhunter lah gitu ya. Yang mungkin untuk para profesional yang mau pindah-pindah kita pakai headhunter. Dulu mungkin salah satu nomor telepon yang nggak pernah ditolak adalah nomor telepon headhunter gitu kan. Kalau buat kita yang zaman kerja zaman dulu, walaupun nggak proses, ya, kalau di WA di telepon headhunter gue siap kan. Nah, kita bisa pakai service kayak gitu. Kenapa? Sekarang balik lagi, kita yang punya bisnis bisa nggak mengkategorikan orang salesnya seperti apa kan gitu. Ya. Kita punya knowledge-nya nggak untuk menentukan. Karena akhirnya jangan sampai ada gap nih nyari orang sales sudah pengalaman. Kita sendiri mungkin secara bisnis ya kita berbisnis bukan profesional kan gitu berbisnis. Jadi bisa jadi sudut pandang yang beda. Orang bagus ya dibilang nggak bagus kan gitu. Nah, karena nih ada ekspektasi yang harus di manage oleh si owner nih oleh bisnis gitu. Nah, kalau nggak tadi cari pihak ketiga yang memang pengalaman di sales untuk bisa membantu kan gitu. Tinggal apakah yang membantu ini servis berbayar atau servis gratis, ya itu mungkin bisa dicarilah gitu ya. Tapi supaya nggak salah sih menurut saya kayak gitu. Lebih baik dibantu oleh orang yang berpengalaman kalau kita belum punya pengalaman. Jadi kalau kita memang rasanya memang saya bisa sales, kok saya jago sales, ya nggak ada masalah gitu. Itu sih kalau saya sedikit tipnya.
Ini tambahan dari saya ya Pak Paras ya untuk Sabrina nih di tanah airnya di Padang. Jadi dari sisi perekrutan itu biasanya kita sebagai user ya Sabrina sebagai user pertama mungkin PR-nya adalah memahami dulu nih peran sales itu apa sih, apalagi bagi teman-teman yang masih mencampur adukan antara marketing dan sales gitu ya. Jadi kita sebagai user kita harus tahu nih peran sales itu apa sih. Nah, kalau kita sudah tahu dengan lengkap dan baik, oh ternyata sales ini perannya dari A sampai B dan Z gitu ya. Termasuk distribusi kah atau tidak. Nah, itu yang harus dipahami. Terus yang kedua, biasanya tidak hanya untuk perekrutan tim sales ya, tapi juga untuk di lini lain berlaku juga. Kita harus tahu kebutuhan kita paling tidak 1 sampai 3 tahun ke depan tuh yang mananya di sales. Sama juga halnya kayak di finance, yang mananya sales yang menjadi prioritas kita. Karena pengalaman baru mungkin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ada yang menanyakan hal yang sama. Oh, saya mau merekrut orang dari tim komersial gitu. Terus saya tanya, apa namanya, sebenarnya prioritas perusahaan ini kemana sih? Oh, ternyata untuk 1 sampai 3 tahun bagian promosinya gitu. Bukan marketingnya, marketing masih terlalu luas untuk prioritasnya. Jadi 1 sampai 3 tahun ternyata bukan komersial, karena komersial itu adalah sales dan marketing. Terus kalau dipecah lagi di marketing itu kan banyak ya, apa yang dicakup oleh marketing. Ternyata kebutuhannya hanya promosi dulu nih 1 sampai 3 tahun. Berarti karena kita sudah tahu, oh perannya marketing apa saja, ternyata kebutuhan saya 1 sampai 3 tahun tidak seluruhnya di marketing, tapi hanya promosinya. Sama halnya juga di sales, yang mananya di sales. Sehingga nanti itu akan membantu kalau kita pakai pihak ketiga, mereka akan bisa mencari kandidat yang itu tadi, yang handal dan tepat untuk kebutuhan kita. Seperti itu sih Sabrina, mungkin bisa membantu ya. Ini kan Sabrina nulis untuk usaha yang masih kecil Pak kan gitu ya. Apalagi kan? Apalagi kalau saran praktis saya gitu ya. Jadi tadi karena orang sales juga bisa banyak, sales gabung marketing. Ya ditentuin dulu kira-kira ini mau jualan produknya caranya seperti apa kan gitu. Kalau menurut saya ya, jadi misalnya sekarang mungkin yang paling enak, paling mudah dengan produk yang udah ada kan bisa jual kemarin kita ngobrol jual aja ayamnya atau dendengnya ke toko oleh-oleh gitu. Atau kedua ya jual secara online kan kalau udah semua perizinannya lengkap gitu kan. Kalau perizinannya belum lengkap tuh bisa nge-DM atau nge-WA si itu tuh Mbak Yulia Mega tuh. Eh, yang Yulia Mega itu di DM nanti sama-sama ada di grup minta bantuin itu untuk Bepomnya gitu. Murah, kadang-kadang gratis lagi kalau dari Yulia gitu. Kan katanya susah di Padang. Nah, itu selingan enaknya bergrup begini. Nah, jadi gitu. Ini jadi kalau menurut saya sih ya mending jualan online mending cari advertiser gitu loh. Ini taktikalnya aja lah langsung kalau menurut saya, cari advertiser untuk bisa bantu jualan Betul. secara online gitu. Iya, iya. Ini terima Kira-kira kasih nih buat terima kasih nih untuk kuisnya tadi buat Muslim Angga sama sharing Irham. Limosin, sapi limosin. Terima kasih buat udah dibantu. limosin dia. Kita limosin. Masih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Bas dan Pak Paras ya atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas dan Pak Paras ya untuk Bu Sabrina dari Ayam Goreng Almunda. Oke Pak, kita sudah di 25.2 pada malam hari ini, sudah sampai di penghujung dari sesi Q&A di malam hari ini. Nah sebelum kita tutup Pak, ada nggak nih pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya nge-keep customer-nya lebih baik lagi, dan 4 level tadi customer yang udah disampaikan juga bisa langsung terkenal buat teman-teman semuanya. Silakan Pak. Ya, mungkin dari saya dulu sebelum Mas Baik nutup. Kalau dari saya balik, kalau buat saya ini adalah bagian dari langkah operation yang fundamental harus dibangun gitu ya. Nomor satu apa? Kalau saya ngomongnya data gitu. Kemudian data itu dibuat apa? Dibuat analisa gitu. Ada beberapa analisa yang bisa dibuat, yang ya mungkin kan waktunya nggak cukup lah kita ngobrol di sini gitu ya. Itu nanti kalau teman-teman yang ikut workshop, nah kita nanti latihannya di sana.
Nah, itu balik lagi hal yang mendasar untuk kita tadi membangun loyalitas tadi, loyalitas sampai engage kan ujung-ujungnya kita bangun loyalitas, engage, advokat apa? Ya buat revenue kita kan gitu loh, buat revenue kita. Nah, customer yang udah masuk bertransaksi di kita itu adalah tambang emas, jangan sampai kita tidak mengolahnya, itu tambang yang kita punya dan sibuk mencari-cari izin untuk tambang baru terus kan lebih gitu. Nah itu jadi saya pikir buat teman-teman yang sudah punya tinggal analisanya ditingkatkan, kalau yang belum punya harus segera dibangun. Ya. Ya, mungkin tambahan dari saya, dari apa yang Pak Paras sampaikan, intinya adalah acquisition itu penting ya, tapi yang lebih mudah dan lebih murah itu adalah retention-nya. Jadi, sembari kita melakukan acquisition dan berkelanjutan, yang juga tidak kalah pentingnya atau bahkan lebih penting adalah merawatnya. Makanya keep your customer happy. Ya, mulai dari saat tadi yang Pak Paras sampaikan, satisfied, loyal dan engage sampai akhirnya menjadi advocacy gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bas dan Pak Paras ya atas insight-nya di malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi insight kepada saya juga business planners lainnya di malam hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya mengingatkan kembali ya pembelajaran dari how do you keep your customer ini akan dibahas lebih dalam lagi nantinya di Sales and Operation Masterclass-nya Pak Paras Nasution nih teman-teman semuanya. Nantinya teman-teman akan lebih dalam lagi memetakan juga mendiagnosis fungsi penjualan, logistik, dan distribusi untuk selanjutnya diperbaiki agar bisnisnya lebih profitable, sustainable, dan pastinya juga growing. Sales and Operation Masterclass akan diajar langsung nih oleh Pak Paras Nasution yang sudah berpengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola, Messil, lalu Procter & Gamble, Axis, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena pembelajaran selama 2 hari ini menggunakan metode intervensi, training, coaching, dan mentoring langsung bersama Pak Paras Nasution ya. Untuk Sales and Operation Masterclass akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024 di Hotel Grand Rohan Yogyakarta. Nah, ini batch terakhir, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk belajar lebih dalam seputar sales and operation dalam bisnis saya. Kita tunggu nanti di Jogja buat teman-teman yang mau gabung. Dan tadi untuk Pak Hergun 81 nanti akan kami bantu di DM untuk detail dari sales and operation masterclass-nya ya. Oke, terima kasih Pak Paras dan Pak Basi sudah meluangkan waktunya di malam hari ini dan berbagi insight. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman. Pak Paras, makasih. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas dan Pak Paras. Nah teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Teman-teman yang mau nyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini bisa langsung ke IGTV-nya Business.id ataupun ke YouTube-nya Business.id ya. Dan teman-teman bisa share juga ke teman-teman kalau misalkan ini membantu buat teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa share juga di platform lain, jadi teman-teman bisa sharing lainnya ya. Teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Business.id juga di Play Store ataupun App Store untuk belajar e-course bareng expertnya Business.id ataupun ikut pembelajaran gratis dari video Desti Business Forumnya. Oke, terima kasih semuanya Business Planners yang sudah hadir dan selamat malam Pak Bas dan Pak Paras. Malam. Malam.